Oke, pada kesempatan ini kita kita adakan kuliah online tentang perawatan struktur pesawat terbang. Buku yang kita pakai ini buku ATPL, dan nanti bisa di-download dan linknya akan saya bagikan di grup WA. Ini adalah buku kedua, jadi buku ini ada banyak, ini ada sampai 14. Yang kita pakai ini buku kedua tentang airframe dan sistem. Nah, ini bagian-bagiannya, ini ada fuselage, wing, dan lain-lain, landing gear, hidrolik, flight control, dan lain-lain. Ini daftar isinya untuk buku yang kedua ini. Daftar isinya seperti ini: bab 1 fuselage, wing, stabilizing surfaces, dan bab 2 basic hydraulic, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ini dulu. Jadi pada bab 1 ini nanti isinya ini: definisi load, combination loading, dan seterusnya. Baiklah, kita mulai. Di sini tentang tension dan compression. Jadi ini sebenarnya mengulang apa yang sudah pernah kita dapatkan di perkuliahan sebelumnya tentang struktur, mekanika, teknik, dan lain-lain, yaitu tentang stres. Ini stres atau bahasa Indonesianya tegangan. Tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Jadi satuannya adalah ini, biasanya Newton per milimeter kuadrat atau meganewton per meter kuadrat. Bisa juga Newton per meter kuadrat. Jadi stres itu tegangan, itu biasanya berkaitan dengan gaya normal. Kemudian shear itu gaya geser, gaya yang sejajar dengan permukaan. Kalau gaya normal itu tegak lurus, stres itu tegak lurus. Kalau shear itu sejajar dengan permukaan. Stres ini ada dua macam, yaitu tension dan compression. Tension itu sifatnya tegangan tarik seperti ini. Compression itu tegangan tekan. Jadi tension itu ketika sebuah komponen mendapat gaya tarik seperti ini, terjadilah tension. Jadi dua gaya tarik ini berlawanan arah, saling menjauh, bekerja pada segaris, ya. Ini segaris. Kebalikannya, kalau gaya yang berlawanan tadi menuju ke satu titik atau saling mendekat seperti ini, namanya compression. Komponen yang didesain untuk menahan gaya tarik ini namanya TIS. Kemudian komponen yang didesain untuk menahan gaya tekan itu namanya strut. Jadi di pesawat banyak kita jumpai komponen-komponen ini, baik yang didesain untuk menahan gaya tarik maupun gaya tekan. Strut itu contohnya di landing gear, karena landing gear itu ketika pesawat mendarat akan terjadi hentakan, dan itu nanti gayanya akan ditahan oleh strut. Shear
itu hampir mirip dengan ini, cuman garis kerjanya itu tidak segaris, gayanya sejajar tapi tidak segaris, sehingga ada jarak ini menyebabkan timbul shear. Shear itu gaya geser yang arahnya sejajar dengan permukaan. Nanti di dalam rivet ini ada bidang geser. Nah, contohnya sambungan rivet ini yang didesain untuk menahan shear force gaya geser. Jadi ini semuanya sudah pernah didapatkan di perkuliahan sebelumnya. Kemudian gaya-gaya yang kombinasi atau gabungan, bending ini menyebabkan ada tension dan compression juga shear. Ilustrasinya kita lihat di sini, ini bending, terus di tengahnya ini ada garis netral di mana tidak terjadi gaya apa-apa. Nah, yang bagian atas ini terjadi tarik, gaya tarik, ini di bawah ini gaya tekan. Jadi gayanya kombinasi. Kemudian karena ada di atas ada tarik, ada tekan, di tengah ini mendekati tengah ini akan terjadi gaya geser. Jadi di bending itu ada 3 gaya, gaya tarik, gaya tekan, dan gaya geser. Torsi itu puntiran. Di puntiran ini ada tension di bagian luar dan compression di center, di tengah, dan shear. Jadi juga hampir mirip dengan bending, ada 3 gaya. Stress ini tadi sudah saya jelaskan. Strain itu bahasa Indonesianya regangan. Jadi perbandingan antara, jadi kalau ada komponen ditarik oleh sebuah gaya, nanti terjadi perubahan panjang. Nah, perubahan panjang dibagi panjang awal itu namanya strain atau regangan. Nanti gaya tarik dibagi strain itu nanti namanya ini modulus elastisitas. Buckling itu tekukan, itu terjadi pada disk. Itu sebenarnya material yang harusnya menahan gaya tarik, tapi materialnya itu tipis, tiba-tiba terjadi compression gaya tekan, akibatnya nanti nekuk buckling. Beban itu ada yang dinamik, ada yang statik. Kemudian nanti ada design limit load, yaitu maksimum load, beban maksimum yang terjadi pada sebuah airframe. Contohnya pada pesawat transport ini plus 2,5 sampai min 1, utility aircraft 4,4, pesawat aerobatik 6 sampai 6G. Ini gaya G. Desain ultimate load itu ini DLL ini kalikan faktor keamanan. Biasanya safety faktornya itu 1,5. Sehingga safety faktor adalah DUL dibagi DLL. DUL itu yang ini, desain ultimate load, dan DLL adalah desain limit load. Kemudian di struktur dirancang secara fail safe atau damage tolerant. Artinya ketika terjadi kegagalan akan ditahan oleh bagian yang lain, struktur yang lain, supaya sebuah struktur itu aman. Hal itu terjadi di fuselage bagian depan, mendekat hampir di daerah kokpit. Ini strukturnya menggunakan struktur damage tolerant. Jadi
semuanya itu saling menguatkan. Ketika ada satu kegagalan akan struktur yang lain harus mampu menahan, sehingga nanti ada frame, ada stringer, ada bulkhead, dan seterusnya. Jadi ini ada frame itu di tengah-tengah fuselage. Bulkhead ini hampir mirip dengan frame, tapi ini ada penutupnya, karena di bagian tengah ini dia pressurize atau tekanannya dijaga supaya nyaman bagi orang yang ada di dalam pesawat. Di depan nose ini tidak pressurize, jadi harus ada pembatas. Fatigue ini kelelahan. Station number, penomoran struktur di pesawat, mulai dari fuselage sampai ekor ini seperti ini penomorannya. Kemudian dari tengah fuselage ke wing itu seperti ini, di engine itu ini, di wingtip seperti ini. Nanti bisa dibaca setelah bukunya Anda peroleh. Aircraft struktur, fuselage itu badan pesawat, pressurized aircraft, jadi tekanannya dijaga supaya nyaman bagi orang. Ada stress, axial stress, tegangan aksial, dan hoop stress. Gambarannya seperti ini. Axial stress itu gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu fuselage. Hoop stress itu tegangan yang arahnya radial. Kemudian fuselage itu ada yang rektanguler, kotak, sirkuler itu lingkaran, oval itu lonjong, double bubble seperti angka 8. Kemudian susunan fuselage itu ada yang seperti ini. Ini namanya auster, jadi hanya rangka-rangka. Kemudian ada monocoque. Monocoque ini terdiri dari former atau frame dan skin. Jadi ini namanya monocoque. Kemudian kalau semi monocoque itu persis dengan ini, ada tambahannya, tapi tambahannya stinger, sehingga kalau ini tanpa stinger, otomatis skin itu harus lebih tebal, harus lebih kuat. Tapi kalau semi monocoque itu ada stinger, skinnya boleh tipis saja, dan ini diharapkan tetap rigid tapi ringan. Ini banyak dipakai di pesawat sekarang, pesawat modern. Kemudian longeron itu penampangnya macam-macamnya seperti ini. Kemudian frame itu yang ini frame atau former, biasa disebut former. Itu strukturnya seperti ini, ada lubang-lubang ini untuk mengurangi beratnya, dan lubang yang di luar itu untuk stringer, penempatan stringer. Kemudian bulkhead ini tengahnya harus ada penutupnya, karena untuk pembatas antara pressurized dan non pressurized. Kemudian ada floor cross beam. Ini nanti untuk floor ya, lantai pesawat. Kemudian doubler ini. Nah, ini struktur di fuselage. Jadi ada frame, ada skin, ada stinger. Ini tadi untuk lantai cross beamnya.
Kemudian ini pesawatnya yang sudah biasa kita pelajari. Wing itu ada yang ini ada biplane, sayapnya double atas bawah. Kemudian monoplane, tapi tetap ada penyangganya, namanya breasted monoplane. Dan cantilever monoplane, ini seperti pesawat biasa kayak Boeing itu. Jadi wing ini menahan bending dan puntiran, twisting. Jadi dia harus bisa menahan bending dan puntir. Ini contoh-contoh spar di struktur wing. Kemudian ini contoh wing torsion box struktur. Jadi kotak di wing yang dia harus bisa menahan puntiran, torsi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ribnya, ini top panel, ini bottom panel. Jadi bagian atas, bagian bawah. Ini front spar. Ini ada spar, itu ada bagian atas, top cap dan bottom cap. Kemudian ada flutter dan resonan, ini berkaitan dengan vibrasi. Nah, ini contoh-contoh pesawat dilihat dari depan. Ini struktur ekor pesawat. Material yang dipakai komposit material, ada sandwich, ini namanya honeycomb, komposit sandwich honeycomb. Itu ada core-nya itu seperti sarang lebah, dan facing itu skin atas dan bawah, dan ini di lem pakai adhesive bonding. Kemudian cara menyambung itu ada rivet, ada las, ada bolt, pining, adhesive bonding. Ini di lem. Korosi, contoh-contoh korosi ini semuanya dijelaskan di sini. Baja, aluminium, magnesium, copper, dan lain-lain. Stress corrosion ini dijelaskan di sini. Kemudian gaya-gaya pada wing. Dan di buku ini nanti ada contoh-contoh soalnya, harus kalian pelajari. Contohnya ini, apa fungsi dari spar utama di wing, spar A, B, C, D. Ini jawabannya A, yaitu untuk menahan bending dan torsi. Jadi spar utama di wing itu A, ini jawabannya. Kemudian rib fungsinya A, B, C, D, ini kira-kira B. Rib itu untuk membentuk sayap dan untuk tempat skin, kulitnya, support the skin. Kemudian stringer itu ini ABCD, ini stringer itu menahan buckling, bending, dan ini C. Kemudian ini kira-kira yang 4 ini D,
dan seterusnya. Ini harus Anda pelajari, dan kunci jawabannya sudah ada. Jadi kira-kira ini untuk bab 1 di buku kedua. Silahkan nanti dipelajari sendiri setelah bukunya Anda download. Nanti linknya akan saya tunjukkan. Terima kasih.